Halo Mak Levels, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Teacher Merly dalam video pembelajaran kita hari ini. Oke, apa kabar semuanya? Mak Level, Mak 1, Mak 2, Mak 3, and Mak 4. Teacher Merly berharap kamu tetap bahagia dan tetap sehat ya. Mungkin kamu menikmati liburan kamu. Mungkin ada yang ke pantai, ada yang ke mall, ada yang ke salon. Oke, tidak apa-apa. Itu mungkin cara kamu mengisi liburan kamu atau kebosanan kamu selama ini. Tapi tetap ingat 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, sekarang kita akan belajar. Kita akan belajar tematik 1D. Oke, jadi persiapkan diri kamu. Tetap semangat dan tetap sukacita. Sekarang waktunya kita untuk belajar karena liburan sudah usai. Oke, liburan telah selesai. Oke, Mak Level. Nah, sekarang siapkan buku kamu di atas meja kamu. Siapkan diri kamu. Kita akan mulai belajar tematik 1D. Tetapi sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan lupa setiap kali kita melakukan kegiatan, kita awali dengan doa. Oke, ready Mak Level? Kita berdoa ya nak ya. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pada pagi hari ini atas berkat-berkat yang telah kami terima daripada Engkau, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, dan umur yang panjang sampai pada hari ini. Bapa yang baik, kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang tetap menyertai mereka dan memberikan mereka rezeki yang baik. Dan kami juga serahkan anak-anak kami, anak-anak basic ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menyertai mereka, menyertai masa depan mereka, sehingga nantinya mereka mempunyai masa depan yang baik di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, biar kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami dan untuk orang tua kami. Bapa yang baik, kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami, agar kami mengerti apa yang teacher kami ajarkan pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang melindungi kami, menjaga kami, dan menyertai kami. Ini doa kami dan kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak Teacher Merly, kita akan membuka buku tematik 2D kita, yaitu subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 2. Kita akan pelajari dari halaman 33, 34, dan 37. Oke, ready ya Mak Level? Ambil bukunya ya nak ya. Kita mulai dari sekarang. Baiklah, buka buku kamu halaman 33, tematik 2D, pembelajaran 2. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lalu ceritakan kembali isi teks tersebut. Oke, di halaman 33 kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Sekolah yang Bersih. Dan di sini kamu diminta untuk menceritakan kembali isi teksnya. Tapi Teacher Merly sarankan kamu tidak perlu menceritakan kembali isi teksnya. Kita hanya membaca sama-sama ya. Teacher Merly baca dari sini, lalu kamu juga membaca dari rumah. Jadi perhatikan bukunya.
Oke, dibaca dengan benar, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekolah yang bersih. Sekolah Nina bersih dan nyaman. Setiap hari kelas dibersihkan. Semua siswa piket kelas secara bergiliran. Bagian luar kelas juga selalu bersih. Halaman kelas disapu. Tanaman dirapikan. Tidak ada sampah yang berserakan. Tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Rumput di lapangan dipangkas dengan rapi. Siswa dapat berolahraga dengan nyaman di lapangan. Berolahraga bisa menyehatkan badan. Lingkungan sekolah yang bersih baik untuk kesehatan. Nah, kita sudah baca sama-sama ya. Kita membaca tentang sekolah yang bersih. Nah, di situ ada kamu lihat piket kelas. Piket kelas itu sama seperti helping hands di kelas kamu ya. Masih ingat kan helping hands? Yaitu ada piket kan. Senin siapa yang membersihkan kelas, Selasa siapa, dan sampai hari berikutnya. Itu namanya piket kelas. Nah, bagaimana ciri-ciri kelas yang bersih? Yaitu halamannya bersih, tanamannya rapi, tidak ada sampah yang berserakan, lalu tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat. Nah, itu adalah ciri-ciri sekolah atau kelas yang bersih. Nah, rumput yang panjang juga harus dipangkas agar rapi. Nah, jika kelasmu atau sekolah kamu sudah bersih, maka kamu akan merasa nyaman melakukan aktivitas kamu atau kegiatan kamu seperti berolahraga. Kamu akan merasa nyaman olahraga di lapangan jikalau sekolah kamu bersih. Nah, olahraga juga menyehatkan badan. Oke, jadi di musim pandemi ini juga kamu harus menjaga kebersihan rumah kamu juga ya. Halaman rumah disapu, tanaman yang ada di pekarangan rumah dirapikan, sampah dibuang ke tempat sampah, lalu tempat sampah ditutup agar tidak dihinggapi lalat, agar kamu bisa terhindar dari COVID-19 juga ya. Jangan lupa berolahraga juga, karena olahraga bisa menyehatkan badan kamu. Oke, jadi lingkungan sekolah dan lingkungan rumah juga harus dijaga kebersihannya agar kita semua tetap nyaman tinggal di sana dan tetap sehat. Oke, itu halaman 33 dan sekarang kita akan melanjutkan ke halaman 34. Oke, buka buku kamu halaman 34. Oke, halaman 34. Ayo mengamati. Amatilah gambar sekolah Nina pada gambar berikut. Bagaimana suasana sekolah yang kamu amati? Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Bacakan laporanmu di depan kelas dengan lafal dan intonasi yang tepat. Oke, dari halaman 34 ini anak-anak teacher Merly diminta untuk mengamati. Setelah kamu mengamati, kamu tuliskan dalam bentuk laporan sederhana seperti yang ada di buku kamu ya. Oke, nah lihat, perhatikan contoh laporan sederhana berikut. Nah, ketika kamu sudah mengamati gambar sekolah Nina, maka buatlah dia dalam sebuah laporan sederhana seperti di bukumu. Contoh, ada nama pengamat. Nama pengamat ini adalah orang yang mengamati, yaitu kamu. Kamu sendiri yang mengamati, oke? Hal yang diamati. Apa yang kamu amati? Yaitu sekolah Nina, suasana sekolah Nina. Oke, hasil pengamatan. Setelah kamu mengamati suasana sekolah Nina, apa yang kamu lihat?
Apakah bersih? Apakah tanamannya rapi? Apakah sampah berserakan? Atau apakah lingkungannya jorok atau kotor? Itu bisa kamu tuliskan di hasil pengamatan. Oke, mark level. Oke, contoh yang di buku kamu halaman 34 kita kerjakan sama-sama. Coba kita lihat, kita amati dulu sekolah Nina. Oh, ternyata sekolah Nina itu bersih, rapi, tidak ada sampah berserakan. Nah, setelah kamu amati, tulislah di situ nama pengamat, nama kamu ya. Nah, di sini di slide ini Teacher Merly contohkan namanya si Angel. Nama pengamat Angel. Oke. Hal yang diamati. Hal yang diamati yaitu suasana sekolah Nina. Hasil pengamatan. Nah, setelah kita amati ternyata halaman sekolah Nina bersih. Tanaman dan rumputnya juga rapi. Tidak ada sampah berserakan. Nah, jadi kamu sudah bisa membuat laporan sederhana ya nak, dari hasil pengamatan kamu ya. Oke, jangan lupa nama pengamat, hal yang diamati apa, hasil pengamatannya apa. Oke, mark level. Teacher Merly berharap anak-anak mark level bisa membuat laporan sederhana jika nanti ada tugas atau ujian di hari berikutnya ya. Kamu sudah tahu, oh nama pengamat, oh nama yang mengamati, seperti itu ya nak ya. Di buku kamu sudah ada dan di slide Teacher Merly sudah kasih contohnya. Oke, mark level. Nah, halaman 34 ayo menulis ini kamu belajar PKN ya. Kamu belajar tentang kebersamaan dan persatuan. Dari pembelajaran ini, ayo menulis ini PKN ini kamu diharapkan bisa menyebutkan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan di sekolah dan bisa menyebutkan sikap yang harus kamu miliki agar terwujud persatuan di sekolah. Ayo kita lihat teksnya, ayo kita lihat bacaan yang ada di halaman 34. Kita baca ya sama-sama. Nina dan teman-teman menjaga kebersihan sekolah. Mereka melakukan piket kelas dan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan itu dilakukan secara bergotong royong. Kegiatan itu menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan dapat mempererat persatuan. Berikut contoh sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Nah, lihat di bawah itu ada dua gambar, yaitu gambar pertama, apakah ada pendapat lain? Nah, dari sini Nina meminta pendapat temannya. Oke. Nina menghargai. Berarti di sini Nina menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, gambar kedua. Silakan coba kue buatan ibuku Lani. Terima kasih Nina. Dari gambar yang kedua, di sini ditunjukkan bahwa Nina berbagi makanan dengan Lani. Nah, lihat di halaman 35 lanjutannya. Nina selalu berbagi dan menghargai pendapat orang lain. Sikap tersebut dapat menciptakan persatuan di sekolah. Tuliskan contoh sikap lainnya di bukumu. Lalu ceritakan. Lakukan sikap-sikap itu dalam kehidupanmu sehari-hari di sekolah. Nah, dari dari pembelajaran ini kamu bisa menyebutkan kegiatan yang dapat menciptakan kebersamaan atau persatuan. Kira-kira apa ya kegiatan itu? Nah, dari bacaan ini, kegiatan yang bisa menciptakan persatuan atau kebersamaan yaitu melakukan piket kelas dan Jumat bersih. Oke? Nah, itu adalah kegiatan yang bisa menciptakan kebersamaan. Kenapa? Karena itu dilakukan secara bersama atau gotong royong ya. Gotong royong dilakukan bersama agar cepat selesai. Nah, sedangkan sikap
sikap yang dapat menciptakan persatuan atau kebersamaan di sekolah yaitu menghargai pendapat orang lain dan berbagi makanan. Itu adalah sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan. Oke? Ya, menghargai pendapat orang lain. Jadi jika temanmu mempunyai pendapat walaupun itu berbeda dari pendapat kamu, kita tetap menghargai. Oke? Nah, jangan lupa ya anak-anak Teacher Merly. Nah, dan sikap ini juga harus kamu punya di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ya, sikap menghargai pendapat orang lain dan berbagi makanan harus kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Harus kamu lakukan juga. Jadi bukan hanya Nina, tetapi kamu juga harus praktekkan seperti apa yang sudah dilakukan Nina. Oke? Mark level? Nah, di sini Teacher Merly bantu kamu untuk menuliskan contoh sikap yang menciptakan persatuan di sekolah. Nah, lihat slide-nya ya. Contoh sikap yang bisa menciptakan persatuan di sekolah antara lain selain yang di buku kamu tadi ya, selain menghargai pendapat orang lain dan berbagi makanan. Ini contohnya Teacher Merly kasih. Membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama, menghormati teman yang berbeda agama, menjenguk teman yang sedang sakit, membantu teman yang kesulitan. Oke, ini bisa kamu tulis di buku notebook kamu. Ini sebentar, hentikan sebentar video Teacher Merly, lalu kamu tulis sikap yang bisa menciptakan persatuan di sekolah. Yang Teacher Merly kasih tambahan ini di buku notebook kamu. Oke, dan ingat keempat sikap ini harap kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari juga ya. Oke, Mark level. Oke, kita lanjutkan ke halaman 37 yaitu pembelajaran 3. Dari pembelajaran 3 ini kamu bisa atau kamu mempelajari ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih. Jadi tujuannya itu kamu bisa menyebutkan ciri-ciri lingkungan sekolah yang tidak bersih. Oke, kita baca halaman 37 ya. Ayo dilihat bukunya. Diikuti juga percakapan yang ada. Oke, ayo membaca. Hari ini Nina dan teman-teman melakukan piket kelas. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman berikut. Ayo Nina, mari kita mulai piket hari ini teman-teman. Deli, iya Nin, ruangan kelas kita kotor, banyak sampah berserakan. Nina, papan tulis masih kotor, aku yang akan membersihkannya. Tony, lantai juga kotor dan berdebu, aku dan Deli akan menyapu. Made, aku akan mengelap meja. Tony, ayo kita bersihkan kelas bersama sebelum bel masuk berbunyi. Nina, ya, kelas yang kotor tidak nyaman untuk belajar. Deli, benar, kelas yang kotor bisa menjadi sarang kuman. Tony, menjaga kebersihan kelas adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, dari percakapan ini bisa kita lihat mereka bekerja sama untuk membersihkan kelas. Sama-sama membersihkan kelas berarti Nina dan teman-temannya sudah menerapkan sikap menciptakan persatuan di sekolah ya. Mereka sudah menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, kita lihat pertanyaan yang di bawah. Ini kita kerjakan sama-sama ya, anak Teacher Merly. Ambil pensil kamu, lalu kamu bisa tulis jawabannya di buku tematik kamu itu sendiri. Oke, ambil pensilnya. Ya, oke. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan teks. Oke.
Apa isi percakapan Nina dan teman-teman? Oke, kira-kira apa ya isinya ya? Oh, isinya yaitu bekerja sama membersihkan ruangan kelas ya. Apa ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Nah, dari percakapan ini kamu bisa lihat bagaimana ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Kalau pelajaran tadi sebelum ini kamu belajar tentang ciri-ciri sekolah yang bersih. Ciri-cirinya apa? Tidak ada sampah, tanamannya rapi, rumputnya juga rapi, tempat sampah ditutup dengan rapat. Nah, itu adalah ciri lingkungan bersih. Sekarang kita lihat ciri kelas yang tidak bersih, yaitu apa? Ruangan kelas kita kotor. Contoh, banyak sampah berserakan, papan tulis masih kotor, lantai kotor dan berdebu. Oke, apalagi contohnya? Masih ada lagi tidak? Oke, jadi ciri-ciri kelas yang tidak bersih itu yaitu ruangannya kotor, banyak sampah berserakan, lalu kedua papan tulis kotor, ketiga lantai kotor dan berdebu. Oke, apa yang kamu lakukan jika kelas kamu kotor? Ayo, apa yang kamu lakukan? Pasti melakukan piket kelas, yaitu bersama-sama membersihkan kelas. Mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Kenapa ya? Kelas kotor tidak nyaman untuk kamu belajar. Karena bisa menjadi sarang kuman ya. Kelas kotor tidak nyaman karena bisa membuat kamu terserang kuman atau penyakit. Oke, sekarang carilah kata-kata pada percakapan di atas yang memiliki arti berikut. Tidak bersih, berarti tidak bersih itu bisa kamu tulis sama dengan kotor. Oke, makhluk hidup penyebab penyakit. Kira-kira apa ya? Nah, itu sama dengan kuman. Oke, tempat tinggal atau tempat persembunyian. Itu sama dengan sarang. Benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi itu sama dengan sampah ya. Nah, kita ulangi lagi ya jawaban pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 1 tadi isi percakapan Nina dan teman-teman yaitu membersihkan kelas bersama. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih yaitu banyak sampah berserakan. Oke, papan tulis kotor, lantai kotor dan berdebu. Apa yang kamu lakukan jika kelasmu kotor? Yaitu piket kelas atau sama-sama membersihkan kelas. Mengapa kelas kotor tidak nyaman untuk belajar? Karena bisa menyebabkan penyakit atau kuman. Oke, sekarang kata-kata yang memiliki arti berikut. Tidak bersih itu sama dengan kotor. Makhluk hidup penyebab penyakit sama dengan kuman. Tempat tinggal atau tempat persembunyian sama dengan sarang. Benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi sama dengan sampah. Oke, Mark Level, kamu tulis jawabannya di buku tematik kamu ya. Oke, jangan lupa. Jangan tidak dilakukan. Oke, Mark Level. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada bagian-bagian yang tidak kamu mengerti, kamu bisa tanya langsung ke teacher kamu masing-masing ya. Tanya, jangan takut. Jangan malas bertanya. Ya, jika ada yang belum kamu pahami, maka tanya teacher kamu masing-masing. Oke, Mark Level, sampai di sini pembelajarannya dan terakhir teacher Merly akan kasih tugas
Ya, tugas kamu nanti halaman 36 nomor 1 dan nomor 2. Oke, ini tugas kamu ya nak ya, halaman 36 nomor 1 dan nomor 2. Tolong tulisannya yang rapi, bisa teacher baca. Dan ketika kamu sudah selesai, kamu mau foto, ketika memfotonya juga harus yang jelas ya nak, biar teacher Merly bisa cek dengan benar juga. Nah, sampai di sini pembelajarannya. Seperti yang teacher Merly ingatkan tadi, jika ada hal yang tidak kamu mengerti, tanya teacher kamu. Oke? Untuk penutupnya kita berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar dengan teacher kami melalui video online. Biarlah kiranya Tuhan yang tetap menjaga dan menyertai kami, dan kami bisa mengerti apa yang sudah kami pelajari. Tuhan tuntun langkah kami, berkati kami, lindungi kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Mak Level, sampai di sini. Jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap berdoa. Oke, bye-bye Mak Level. See you next time.